Bener, Neng. Bentar. Topan. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di episode terbaru dari The Car Vlog. Dan kali ini, sesuai request teman-teman, gue ingin mencoba untuk nge-review salah satu Jimny yang banyak diminta oleh kalian semua, yaitu sebuah Jimny dengan warna coklat yang berspesifikasi ekspedisi off-road. Ini keren banget menurut gue. Jadi Jimny ini sebenarnya basicnya itu adalah sebuah katana. Ini dibangunnya itu awalnya dari sasis menggunakan Jimny yang long, jadi sasis yang panjang. Tapi itu hanya diambil sasisnya aja. Sementara untuk bodinya itu menggunakan bodi dari Suzuki Katana baru yang ditempel ke sasis ini. Lalu setelah itu dipotong dan belakangnya menggunakan tipe yang flat deck. Jadi kalau yang model flat deck ini sebenarnya populernya di Australia. Memang karakter yang flat deck ini boleh dibilang banyak digunakan untuk para off-roader Australia yang suka beradventure untuk dia keliling atau sekedar bermain di outback ya, atau gurun pasir yang ada di Australia. Nah, kalau kita pertama kali lihat, emang impresi pertama mungkin dari ukurannya yang lumayan gede, lumayan jangkung, dan yang menarik karena menggunakan model flat deck belakangnya. Tapi sebenarnya ada beberapa bagian yang kalau gue lihat itu ekstrim banget, tapi memang nggak semua orang bisa ngeh ya, atau sadar bahwa Jimny ini ada sesuatu yang spesial. Dan kita akan coba lihat satu-satu ya, dimulai dari bagian depan dulu. Nah, pada bagian depan, untuk winch-nya di mobil ini menggunakan Warren 8274 yang tipe M50. Ini emang salah satu winch yang paling legendaris di Indonesia, paling banyak digunakan mau buat kompetisi atau adventure yang berat, karena memang bukan cuma kekuatannya aja, tapi juga winch yang jenis ini tuh boleh dibilang salah satu yang paling cepat ya untuk electric winch. Jadi banyak menggunakan winch yang jenis ini. Nah, terus untuk bumpernya emang udah di custom menggunakan bumper tipenya yang tipe pipa dengan bahan seamless. Lalu juga selain itu di bagian depan mungkin yang emang kelihatan rada ekstrim itu adalah pada sumbu rodanya yang sangat keluar. Jadi kalau misalnya kita tahu Jimny rata-rata itu hanya selebar ini, tapi ini sudah bertambah lebar yang mungkin jaraknya bisa keluarnya sekitaran 20 cm lebih. Nah, tapi sebelum kita ngebahas untuk ke bagian kaki-kaki, gue mau kasih lihat lagi apa yang terlihat dari bagian depan ini. Seperti misalnya di bagian atas ini sudah menggunakan lampu LED, light bar, yang memang sekarang udah jadi favorit buat kebanyakan off-roader ya. Jadi ketimbang mereka menggunakan lampu yang jenis halogen atau spotlight dengan bohlam H4, sekarang lebih baik menggunakan LED gini karena harganya boleh dibilang lebih murah, tapi wattnya jauh lebih irit atau lebih kecil dibandingkan menggunakan lampu H4. Jadi sudah menggunakan LED, lalu di bagian atas sana ada roof rack-nya, bagian depannya, terus juga di bagian sini, ini adalah salah satu yang mungkin para teman-teman juga banyak yang bertanya, ini sebenarnya gunanya buat apa sih? Jadi di mobil adventure sebenarnya dari sekitar 10-15 tahun yang lalu itu sudah menerapkan tali sling yang menghubungkan antara di bagian depan ya, pinggir kap mesin sampai ke bagian atas. Gunanya saat kita sedang adventure di dalam hutan, kalau kita terkena ranting pohon, itu dia akan menahan ke sini. Jadi ranting-ranting pohon itu dia tidak akan langsung menabok ke kaca. Supaya kaca lebih aman, jadinya digunakanlah tali sling ini. Jadi semacam untuk menghindari tamparan pohon. Nah, di bagian depan itu teman-teman, sekarang kita akan coba melihat di bagian kolong depan ini seperti apa aja spesifikasinya. Nah, akhirnya di bawah sini adem nih, nggak kena terik matahari langsung. Oke, sebenarnya yang paling spesial dari mobil ini menurut gue ada di bagian gardan. Ini waktu gue pertama kali lihat mobil ini, gue sendiri langsung kaget karena ini kenapa gardannya pakai gardan yang
mungkin di Amerika sendiri dipakai sama mobil-mobil yang ukuran besar ya, dan emang speknya untuk kompetisi. Nah, gardannya ini mereknya Trail Gear, tipenya adalah Rock Assault. Jadi gardan ini sebenarnya digunakan itu di Amerika untuk kebutuhan kompetisi rock crawling ya, atau rock racing. Dan yang pakai tuh mobilnya udah mobil-mobil tubular yang biasanya menggunakan mesin V8. Memang kalau ditaruh di Jimny ini pastinya sangat overspec, melebihi dari kebutuhan. Karena ibaratnya kita mau ngegas sampai pedalnya dipentok pun itu tidak akan apa-apa insya Allah gardannya. Jadi gardan Rock Assault ini dia bonggol housingnya emang bentuknya unik banget. Ini udah didesain supaya ground clearance-nya lebih aman, lebih clear, bagian bawahnya jadinya rata. Nggak seperti gardan-gardan lain yang bentuknya di bagian sini dia masih ada tambahan tonjolannya ya. Tapi ini lebih rata, jadi kalau melewati bagian bawahnya terkena batu atau apa, jauh lebih clear. Nah, gardan ini itu datangnya itu udah satu set ya, full sampai ke bagian ujung. Jadi mulai dari selongsong gardannya sampai ke hubnya, lalu juga isiannya itu sudah menggunakan merek yang Trail Gear juga. Jadi as rodanya udah bahan yang chromoly ya, itu memang jauh lebih kuat. Emang nggak kebayang sih kalau misalnya di Jimny ini putusnya kapan gitu, karena saking kuatnya gardan ini. Ini menurut gue salah satu yang paling spesial dari mobil ini, dan sejauh ini mungkin hanya ini di Indonesia, gardan Rock Assault ini ya, dari Trail Gear. Sementara untuk final gear-nya itu 4,88, tidak terlalu jauh berbeda ya kalau rasionya dengan kebanyakan para off-roader yang ada di Indonesia menggunakan rasio 488. Nah, bagian yang cukup menarik lagi adalah, wah, jalan jongkok nih gua. Bagian pada pernya. Ini juga menggunakan per dan anting per yang tidak biasa. Ini menggunakan yang merek Trail Tough untuk anting pernya. Sementara untuk pernya sendiri juga keluaran dari Trail Tough. Nah, Trail Tough yang dipakai di Jimny ini sebenarnya buat Jeep Wrangler YJ ya. Nah, jadi memang kalau Jeep Wrangler itu banyak juga per daunnya dipakai karena jauh lebih empuk dan jauh lebih nikmat. Sementara kalau kita tahu kan memang per daun bawaan Jimny itu cukup keras, dan untuk kebutuhan yang lebih berat lagi, lebih ekstrim, memang dirasa memang sudah tidak cukup ya, apalagi dengan mobil yang sudah menjadi seperti ini speknya. Jadi digunakan per Wrangler YJ. Jadi dari per, lalu anting per, ini kan menggunakan Trail Tough. Sementara untuk shock breaker-nya menggunakan Oldman Emu. Kita lihat langsung. Nah, ini dia untuk shock breaker-nya menggunakan Oldman Emu. Ini sebenarnya kalau Oldman Emu ini udah dikenal sebagai shock breaker dari Australia yang banyak peruntukannya untuk lebih ke adventure ya, bukan buat yang kompetisi. Kalau buat kompetisi emang udah banyak orang yang menggunakan shock breaker Amerika, ada Fox Shock, ada King Shock. Nah, tapi kalau untuk yang pure adventure, hanya untuk jalan-jalan, Oldman Emu ini banyak sekali favoritnya. Karena untuk hariannya juga masih tetap nyaman ya, tetap enak, jadi tidak terlalu keras untuk penggunaan di dalam kota. Terus yang nggak kelupaan pastinya di bagian ban sama di bagian velg. Ini velg menurut gue salah satu yang jadi favorit juga untuk dipakai di adventure ya, maupun untuk yang kompetisi, yaitu velg MRW dengan ring 15. Nah, ini velgnya jenisnya yang besi pastinya, karena memang kalau yang besi jauh lebih kuat. Sementara kalau yang aluminium memang tidak sekuat besi, tapi dia lebih ringan. Jadi sebenarnya kalau masalah velg tuh kembali lagi ke kita mau pakai yang besi atau mau pakai yang aluminium, kembali lagi kita peruntukannya mau lebih nyari apanya nih gitu. Terus free lock menggunakan iSyn, jadi free lock ini tetap bisa dipakai ya, walaupun gardannya udah menggunakan gardan aftermarket dari Amerika. Sementara untuk ban, ini menurut gua dan banyak orang Indonesia, ban ini dianggap sebagai salah satu ban yang paling ampuh buat di lumpur, yaitu TSL Boger. TSL Boger ini emang udah dikenal dari tahun 80-an dulu di Amerika, sangat efektif buat bermain di lumpur. Tapi memang ban jenis ini kalau dipakai di jalan raya cukup berbahaya. Bukan cuma licin, tapi juga dia lebih cepat mengikis ya, lebih cepat habis kembangan bannya karena dia komponennya yang sangat lunak, sangat lembek. Jadi memang kalau udah pakai kayak gini, baiknya dipakai untuk off-road saja. Nah, buat di bagian fendernya, seperti tadi gue udah bilang, kan ini sekarang udah nggak pakai gardan asli Jimny, udah pakai yang aftermarket. Jadi ini keluarnya lumayan lebar, sekitaran 20 cm mungkin. Jadi kalau misalnya nggak dipakein
tambahan fender, pastinya bentuknya terlalu sangar. Udah gitu kalau ada cipratan air, bodi langsung pada kotor semua. Jadi di mobil ini ditambahin over fender custom dari karet yang mungkin menutupinnya nggak full sih, memang hanya setengah ya, tapi setidaknya nggak sampai cipratannya ngotorin ke bodi ya, karena udah ditambahin over fender ini. Menurut saya cukup menarik, dan kalau jenis yang kayak gini aman kalau kita sedang adventure, karena saat kena pohon dia nggak pecah seperti kalau kita menggunakan bahan fender yang fiber misalnya. Sekarang kita coba lihat bagian mesinnya. Bismillah. Waduh. Nah, ternyata bagian mesinnya udah nggak menggunakan mesin bawaan Jimny 1000 cc, tapi udah diganti menggunakan mesin Vitara, kodenya G16A ya. Nah, walaupun udah menggunakan mesin Vitara, tapi mobil ini masih di-upgrade lagi untuk performance mesinnya. Jadi seperti misalnya di bagian internal engine-nya, ini per klep, lalu juga klep dan camnya sudah diganti menggunakan Isky, dan ini menggunakan cam 268. Selain itu, di bagian lain yang udah dirubah dan cukup kelihatan adalah karburator. Ini karburatornya menggunakan Weber ya, 2 barrel yang 38. Jadi untuk tenaganya pastinya cukup meningkat lagi. Dan yang gue rasain, untuk mobil ekspedisi sebenarnya sudah jauh ya dari kata cukup. Karena kalau ekspedisi itu kan kita tidak mementingkan masalah kecepatan mobil. Asal tenaganya cukup, lalu juga mesinnya awet tahan lama, itu biasanya orang sudah senang banget. Karena memang itu dia yang dibutuhin kalau kita sedang ekspedisi. Tapi memang di mobil ini jadi untuk performance itu juga dipikirin, termasuk dari misalnya radiatornya udah diganti menggunakan radiator custom yang aluminium. Mungkin kalau yang pakai aslinya udah nggak cukup kali ya, karena mesinnya kan udah di-upgrade performance-nya. Tapi selain itu bagian lain sih sebenarnya nggak banyak ubahan, masih terlihat seperti standar. Tapi kalau kita lihat ke bagian headernya, sebenarnya ini headernya adalah header aftermarket, yaitu mereknya Low Range, dan header ini emang dikhususkan untuk mesin Vitara. Jadi pastinya tenaga juga meningkat ya dari penggantian header ini. Nah, seperti gue bilang tadi, untuk radiatornya kan udah pakai yang aluminium custom. Sementara buat fan-nya ini juga udah nggak pakai fan asli dari Vitara ataupun bawaan dari Jimny, tapi udah menggunakan electric fan-nya Suzuki Karimun. Ini emang jadi electric fan favorit ya. Udah harganya murah, selain itu juga hembusan anginnya kenceng, ya hembusan angin. Dan bisa didapat di mana-mana, tidak susah nyari ya. Makanya itu dia banyak yang menggunakan extra fan Karimun. Nah, selain itu juga tambahannya adalah ternyata mobil ini masih menggunakan AC ya. Tapi memang wajar sih, soalnya kalau mobil bukan kompetisi itu kita tetap ngebutuhin AC ya. Kita akan melakukan perjalanan jauh, bisa off-road berhari-hari. Dibayangin kalau nggak ada AC-nya mungkin kita udah mateng di dalam mobil. Jadi AC menurut gue sangat perlu ya untuk dipakai di mobil adventure atau ekspedisi. Assalamualaikum. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ya. Waduh. Khas suara Jimny. Nah, di bagian dalam sebenarnya itu nggak beda dengan kebanyakan Jimny-Jimny yang dimodifikasi buat adventure atau ekspedisi. Jadi seperti dashboard, masih menggunakan dashboard aslinya, dashboard asli dari Suzuki Katana. Dan kalau yang gue lihat di dalam, yang paling signifikan pasti penggunaan roll bar ya. Itu jadi salah satu hal wajib sekarang. Jadi udah pakai roll bar atau roll cage. Dan yang menariknya di sini itu di bagian ujungnya, kalau teman-teman lihat itu dia menggunakan plat pipa ya. Jadi bagian dashboard ini tidak dibolongin. Jadi dia lewat sampingnya dashboard, sehingga dashboard ini masih kondisinya tidak disobek-sobek ya, tidak dibolongin gitu. Nah, terus yang paling penting sebenarnya kalau di dalam itu untuk pertama transmisi. Transmisinya ini masih menggunakan transmisi 5 speed. Ini adalah transmisi 5 speed, tetap bawaan dari Suzuki Vitara ya. Dari Vitaranya 5 speed. Nah, lalu yang spesialnya itu untuk transfer case. Jadi transfer case ini menggunakan yang transfer case Suzuki Samurai. Tapi yang menariknya, di bagian dalamnya atau gear setnya itu udah diganti menggunakan merek Marine Crawler. Nah, Marine Crawler ini adalah salah satu pembuat gear transfer case
yang bisa menghasilkan rasio cukup low yaitu 5,4. Jadi dengan kondisi mobil yang berat, yang gede ini, tapi dia tetap bisa power padat ya. Soalnya range yang untuk low-nya itu dia cukup besar giginya. Di bagian sini itu ada buat cut off. Cut off-nya ada dua nih penggunaannya. Satu yang di sini untuk mesin, aki yang mesin. Terus yang di bagian belakang gua juga ada ini untuk winch. Dan keduanya mereknya Flaming River. Habis itu apa lagi ya? Kayaknya nggak ada ya. Joknya tetap menggunakan jok katana. Terus paling setirnya udah diganti. Menurut gua agak kurang menarik memang menggunakan setir Suzuki Carry. Tapi mungkin juga ini lebih ke fungsional aja, karena sebenarnya sih setir Carry ini nggak ada masalah ya. Maksudnya secara fungsionalnya ya ukurannya juga untuk di sini enak-enak aja gitu, dan tetap salah Suzuki. Cuma memang agak sedikit janggal ya menurut gua menggunakan setir Suzuki Carry. Sementara buat posisi duduknya masih Jimny banget, nggak dirubah. Jadi nggak berusaha diceperin duduknya jadi kaki lurus. Jadi tetap kayak kita lagi nyetir Jeep ya posisinya. Yang penting ada AC, sama kalau bisa ada musik. Oke, buat di bagian belakang. Seperti tadi gue bilang, modelnya kan nih pakai pickup yang flat deck. Jadi nggak cuma di bagian sini aja belakang, tapi juga di bagian kiri dan di bagian kanan itu bisa dibuka semua. Nah itu dia kenapa disebut flat deck, karena tiap sisi dari bak itu bisa dibuka semua, dan pastinya aksesnya buat barang-barang bisa lebih enak ya. Nah sekarang ini yang udah gue buka di bagian belakang, kan dalamnya nggak banyak barang-barang, hanya ada aki, lalu juga ada dudukan untuk ban serep. Terus di bagian atas ini ada 2 buah lampu sorot rigid industri. Gunanya adalah sebenarnya bukan untuk lampu mundur. Memang banyak juga yang ngaktifin lampu sorot di belakang sekalian lampu mundur, tapi sebenarnya utamanya itu adalah saat kita malam hari, kita mulai membuka tenda, kita bisa menggunakan lampu di belakang ini untuk kita saat sedang nge-setup ya. Nge-setup mau itu tenda, mau kita mau mulai masak dan lain-lain. Itu adalah salah satu fungsinya. Tapi memang juga nggak ada salahnya juga untuk dijadikan lampu mundur, tapi yang terpenting kalau kita menggunakan lampu mundur dengan lampu sorot, itu dipakainya jangan pas di jalan raya ya, karena akan membuat silau pengendara di belakang. Tapi lebih ke arah saat kita di dalam hutan, supaya saat kita mundur, kita memastikan semuanya dalam posisi yang aman dan sesuai. Seperti tadi gue udah jelasin, gardannya ini kan pakai trail gear ya, yang rock assault, dan ini semuanya full set dari trail gear, termasuk as roda kromolinya. Yang belum gua kasih tauin untuk lokernya. Jadi untuk lokernya itu di bagian gardan belakang itu pakai Detroit locker. Sementara di bagian depannya menggunakan True Track ya, atau LSD. Untuk fuel tanknya atau tangki bensinnya itu masih menggunakan standarnya ya, bawaan dari Jimny. Sementara udah dikasih skid plate pelindung supaya tangkinya aman, nggak penyok-penyok, terpentok batu dan lain-lain. Nah, terus di bagian paling belakang sini pakai winch juga. Jadi untuk winch belakangnya pakai Warren yang M8000. Emang M8000 nih paling favorit menurut gue ya untuk dipakai jadi winch belakang. Emang dulu awal-awal zaman 8274 belum ngetop, emang M8000 masih banyak yang pakai depan. Tapi sekarang kalau untuk kebutuhan adventure yang lebih berat, biasanya dipakai di belakang ya. Atau bahkan menggunakan 8274 juga di bagian belakang. Nah, terus buat teman-teman yang belum tahu, ini ada semacam karpet, gunanya apa sih? Jadi, karpet ini gunanya itu adalah saat kita nge-winch, karpet ini dia ngebungkus seling winch-nya supaya kalau sampai seling winch-nya putus, selingnya itu nggak akan nyabet ya, nggak akan ngebetot nyamber ke orang-orang. Bahannya bisa apa aja sih, yang penting beratnya 1 kg. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri review ini, satu hal yang menurut gue juga paling spesial dan gue belum nemuin lagi ya di Jimny manapun yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan tenda yang model ada di atap. Kita akan coba ngebuka, dan ini baru pertama kali juga gue akan coba buat ngebuka. Jadi sebelum video ini direkam, gue belum latihan sama sekali, jadi kita coba aja, semoga lancar. Langsung kita buka. Aduh, kejedot lagi, kejedot. Timpuk. Pertama kita akan ngebuka rod slatingnya dulu. Oke.
Oke, covernya udah kita buka. Sekarang kita buka bagian dari tendanya ya. Ini sebenarnya gue harus turun dulu ke bawah. Bismillah. Oke, tenda mulai dibuka. Tangga kita turunin. Nah, tenda ini jadi tipenya adalah ARB Simpson 3. Ini adalah salah satu tenda favorit di Australia untuk dipakai keluarga ataupun off-roader yang suka camping di hutan ya, atau kalau di sana di gurun pasir. Jadi dengan tenda yang ada di atas ini, kita udah nggak perlu repot lagi mencari penginapan kan. Dan tenda ini enaknya di dalamnya sebenarnya udah ada matras ya, segala macam ya. Jadi kita udah bisa langsung tidur di alam terbuka. Nah, paling segitu dulu teman-teman. Sorry gue nggak bisa benar-benar membuka tendanya sampai sempurna karena emang ada beberapa bagiannya seperti tali-tali dan tiang-tiangnya yang kali ini tidak ada dibawa ke sini. Jadi kurang lebih begini. Semoga kalian semua bisa terkesan dengan review kali ini, bisa menjadi inspirasi juga buat kalian yang ingin mencoba membangun mobil dengan spesifikasi ekspedisi. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like jika suka, dan komentar apapun juga yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.